lagi di video kami kelompok 6 pada mata kuliah Statistika Ekonomi dan Bisnis. Pada video kali ini kita akan belajar tentang uji regresi linear berganda, uji F atau uji simultan. Nah, sebelum kita melakukan uji regresi linear berganda, pertama kita pelajari dulu apa itu uji regresi linear berganda secara uji F. Nah, sebelum itu kami dari kelompok 6 terdiri atas 9 orang, yaitu Abdinius Delambanua, Aris Mangea, Fahmil Abid Zenrate, Itayani Lembu, Julvan Relvinaldo Waruwu, Octavianus Nruru, Rencana Halawa, Serli Herdianti Harifa, dan Siska Murni Delambanua. Nah, langsung saja kita masuk ke materi. Uji regresi linear berganda atau uji F dengan SPSS. Konsep dasar regresi berganda. Analisis berganda berfungsi untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Ada beberapa macam analisis regresi, diantaranya yaitu analisis regresi berganda. Regresi berganda digunakan ketika jumlah variabel independen minimal 2 variabel. Ada beberapa uji prasyarat yang harus terpenuhi berganda, diantaranya yaitu lolos uji normalitas, uji heteroskedastisitas, uji multikolinearitas, dan uji autokorelasi atau data time series atau data sekunder. Skala yang digunakan dalam regresi berganda yaitu interval atau rasio atau variabel dependen. Uji F bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh simultan atau bersama-sama yang diberikan variabel X terhadap Y. Contoh uji regresi linear berganda. Pengaruh kepemimpinan X1 dan pengawasan X2 terhadap kinerja guru Y dengan tingkatan keyakinan 5% atau 0,05. Di sini teman-teman menggunakan data sebanyak 36 data yang dimana terdiri dari 2 variabel X dan 1 variabel Y. Langkah-langkah uji regresi linear berganda. 1. Buka aplikasi SPSS. Masuk ke menu variabel View. 2. Pada kolom nama baris pertama ketik X1, baris kedua X2, dan baris ketiga Y. Pada kolom desimal buat O semua. Kolom label baris pertama ketik kepemimpinan, baris kedua pengawasan, dan baris ketiga kinerja guru. Dan kolom measure buat skala. 3. Setelah itu masuk ke menu data view, copy soal yang akan diuji dan paste ke menu data view. Lalu lakukan pengujian dengan klik Analigen. Pilih regional, pilih linear. Pilih X1 dan
X2, lalu masukkan ke kolom independen, dan Y ke kolom. Dan hasil output uji regresi linear berganda akan keluar. Nah, bagaimana interpretasi dari masing-masing tabel ini? Berikut saya sudah merangkumnya dalam bentuk Word ya teman-teman. Nah, ini dia. Baik, lanjut interpretasinya. Variabel integrate or remove. Di dalam tabel terdapat beberapa macam, yaitu mode, variabel integrate, variabel remove, dan metode. Dalam mode terdapat angka 1 dan di variabel integrate terdapat pengawasan kepemimpinan. Variabel remove kosong, dan terakhir metode terdapat enter. Bagian A, dependent variable kinerja guru. B, all request variable integrate. Jadi dari hasil variable integrate or remove memiliki kegunaan untuk menjelaskan variabel yang dimasukkan dan metode yang dipergunakan. Baik, kita masuk pada tabel model summary. Di sini saya akan menjelaskan atau menginterpretasikan tabel model summary. Nah, yang pertama, koefisien korelasi digunakan untuk mengetahui seberapa besar hubungan antara variabel independen dan variabel dependen secara serentak. Dalam tabel tersebut, nilai R atau koefisien korelasi sebesar 0,726 yang berarti memiliki hubungan yang kuat. Nah, yang kedua, koefisien determinasi atau R-square digunakan untuk mengetahui presentasi sumbangan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara serentak. Dari tabel tersebut diperoleh hasil R2 atau R-square sebesar 0,526 atau 52,6%. Yang ketiga, adjusted R-square, yaitu nilai R-square atau R2 yang telah disesuaikan dan selalu lebih kecil dari nilai R-square. Untuk regresi yang lebih dari dua variabel bebas, digunakan adjusted R2 atau adjusted R-square sebagai koefisien determinasi. Yang keempat, yaitu standard error of the estimasi, yaitu suatu ukuran banyak kesalahan model regresi dalam memprediksi nilai Y. Dari hasil regresi didapat 2,316 kesalahan dalam prediksi nilai Y. Lanjut ke tabel berikutnya, itu tabel ANOVA. Nah, ini yang paling penting teman-teman, yang sesuai dengan judul kita tadi, yaitu regresi linear UGF. Nah, tabel ANOVA ini digunakan untuk uji regresi berganda secara simultan atau secara UGF. Apakah berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen. Nah, untuk dasar pengambilan keputusannya teman-teman ada dua, yaitu membandingkan nilai signifikan dengan nilai probabilitas 0,05, dan yang kedua itu membandingkan nilai F hitung dan F tabel. Nah, pada perbandingan nilai signifikansi ini, jika signifikansi kurang dari 0,05, artinya ada pengaruh antara variabel X1 dan X2 terhadap variabel Y. Dan jika nilai signifikansinya lebih dari 0,05, artinya tidak ada pengaruh antara variabel independen terhadap variabel Y. Nah, dari output ANOVA bisa kita ketahui bahwa nilai signifikansi yang dihasilkan sebesar 0,000, yang artinya lebih kecil dari 0,05. Nah, jadi sesuai yang diketahui sebelumnya bahwa jika nilai signifikansinya lebih kecil dari probabilitas 0,05, dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh antara variabel X1 dan X2 terhadap variabel Y. Nah, kemudian
perbandingan secara nilai F hitung. Jika F hitung lebih besar dari F tabel, artinya ada pengaruh antara variabel independen dengan terhadap variabel dependen. Tetapi jika nilai F hitung lebih kecil dari F tabel, artinya tidak ada pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen. Nah, nilai F hitung itu kita dapat dari mana sih teman-teman? Nah, F hitung itu kita dapat dari tabel ANOVA tadi. Nah, nilai F ini adalah F hitung sebesar 18,342. Lalu F tabelnya bagaimana cara menghitungnya, di mana dari ambil? Yaitu cara menghitung F tabel itu kita melihat dari tabel probabilitas 0,05. Sebelum itu kita tentukan dulu DF pembilang dan DF penyebutnya. Nah, DF pembilang ini merupakan diambil dari jumlah variabel bebas. Nah, dari kasus yang kita gunakan ini, jumlah variabel bebas sebanyak 2. Lalu DF penyebut, untuk menghitung DF penyebutnya, N dikurang K, yang mana N adalah jumlah data yang kita gunakan sebanyak 36 data, dan K adalah jumlah variabel bebas. Maka kita sudah mendapat DF pembilangnya sebanyak 2, dan DF penyebutnya 36 dikurang 2 sebanyak 34. Maka kita lihat pada tabel distribusi F dengan probabilitas 0,5 antara 2 dengan 34, yang menghasilkan nanti 3,28. Kita sesuaikan ya teman-teman, 2 dan 34. Ini saya sudah siapkan. Nah, ini dia tabel titik persentase distribusi F untuk probabilitas 0,5, yang mana tadi DF pembilangnya itu sebesar 2 dan DF penyebut 34. Jadi dari 2 teman-teman kita tarik ke bawah ke nilai 34. Nah, ini dia. Berarti pas ya, 3,28. Maka secara perbandingan nilai F hitung dan F tabel, dapat kita ketahui bahwa nilai F hitung lebih besar daripada F tabel, yaitu 18,342, lebih besar dari 3,28. Artinya terdapat pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen. Kita masuk ke tabel berikutnya, yaitu tabel koefisien, di mana kita telah mempelajari sebelumnya. Nah, tabel koefisien ini digunakan untuk uji T atau parsial, yang artinya uji yang dilakukan secara satu persatu. Demikian saja untuk materi yang bisa kami sampaikan dari kelompok 6. Untuk teman-teman, silakan videonya dipahami, dan jika kurang dipahami bisa kita melakukan diskusi di kelas di hari selanjutnya. Demikian saja video dari kami. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.